Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Susanti, SPDI, mengajar di kelas rendah SDIT Cahaya Pelangi sebagai guru PAI dan BP. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan tentang materi meneladani kisah Nabi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apakah sehat? Semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi kita lebih mudah dalam memahami ilmu dan pelajaran. Baik, sebelum kita mulai, apakah Ananda semuanya sudah masuk? Siapa yang tidak hadir? Oh, si Irfan. Bagaimana kabarnya? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita bisa sembuh sehingga bisa sekolah kembali. Baiklah Ananda, sebelum kita belajar, mari kita periksa apakah di lingkungan kita sudah bersih atau masih ada sampah di bawah meja. Nah, mari kita pungut dan kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan meja dan kursi kita agar pelajarannya menjadi lebih nyaman. Dan Ananda, apakah sudah sarapan pagi? Masya Allah, dengan sarapan kita lebih fokus dalam menerima pelajaran. Baiklah Ananda, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Baik Ananda, sebelum kita mulai, Ananda tahu tidak bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan pelajaran itu atau menuntut ilmu itu harus dilakukan sepanjang hayat. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengetahui apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menceritakan bagaimana kisah Nabi Idris alaihi salam. Yang kedua, Ananda bisa menyebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, menyebutkan peristiwa penting apa saja yang dialami oleh Nabi Idris. Dan yang keempat, Ananda bisa menunjukkan bagaimana sifat terpuji Nabi Idris sehingga bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ananda. Nah, kita mulai pelajaran dengan mengingat kembali siapa Ananda yang masih ingat. Percaya kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Ya, betul. Yang pertama adalah percaya kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab suci, dan yang keempat kepada Nabi dan Rasul. Subhanallah, anak ustazah pintar-pintar ya. Jadi rukun iman yang keempat adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita wajib mengenalnya. Sehingga apapun kepribadian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu bisa kita teladani sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, siapa yang masih ingat nama-nama Nabi? Ayo kita nyanyikan bersama. Ya, betul. Ayo kita sama-sama. Ya, ada yang hafal. Bagi yang belum hafal, ayo kita ikuti. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Al-Mustafa. Nah, Masya Allah, suaranya besar, semangat, sehingga pelajaran menjadi lebih semangat. Baiklah Ananda,
Nabi Idris ini adalah nabi yang pertama kali mampu membaca dan menulis. Nabi Idris ini merupakan salah satu nabi-nabi utusan Allah. Nabi Idris diperintahkan Allah kepada kaum Qabil, yang pada saat itu kaum Qabil adalah kaum yang menyembah api. Bagaimana nasihat Nabi Idris kepada umatnya? Ya, yang pertama, Nabi Idris mengajarkan kita agar bersabar karena kesabaran membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang banyak beramal soleh, sehingga hatinya tentram, tenang, dan bahagia. Dan yang ketiga, jangan bersumpah dalam berdusta. Yang keempat, jangan suka bersikap iri hati. Dan yang kelima, hiduplah sederhana. Yang keenam, hidup di dunia harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, Nabi Idris dibekali mukjizat oleh Allah berupa kecerdasan ilmu yang sangat banyak. Nabi Idris suka belajar sejak kecil. Ia memiliki ilmu pengetahuan yang dikuasai seperti membaca, menulis, berhitung. Nabi Idris juga mampu menguasai ilmu perbintangan. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Nabi Idris memiliki semangat dalam belajar. Setiap hari ia selalu mengajari kaumnya agar memiliki pengetahuan dan terhindar dari kebodohan. Ya. Nah, Nabi Idris adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihis salam. Nabi Idris lahir di Babilonia dan bermukim di Mesir. Dia diangkat pada umur 82 tahun menjadi nabi. Nama aslinya adalah Hanuk. Sejak kecil Nabi Idris memiliki semangat dalam belajar, sehingga dia diberi nama Darosa. Kemudian Nabi Idris ini sangat berani dan sabar dalam berdakwah. Meskipun kaum Nabi Idris menentang ajarannya, beliau tidak pernah berputus asa. Nah, ayo, siapa yang tahu apa saja sifat terpuji Nabi Idris? Ya, yang pertama adalah gemar belajar. Dia suka belajar, dia suka mencari ilmu. Banyak yang sudah dia pelajari. Yang pertama yaitu menulis, membaca, menjahit baju, berkuda, membangun rumah, perbintangan, dan lainnya. Dalam menuntut ilmu, kita harus rajin dan sungguh-sungguh. Kita harus tekun dan tidak boleh tergesa-gesa. Karena kesabaran membuat keberhasilan dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Mengapa kita harus belajar? Iya, tentu. Karena belajar itu penting. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain juga menyuruh kita untuk giat belajar. Belajar membuat kita menjadi pintar, memiliki banyak ilmu pengetahuan. Allah pun menyukai orang-orang yang berilmu dan berilmu pengetahuan. Berdakwah. Salah satu peristiwa penting Nabi Idris yakninya berdakwah kepada kaum Qabil. Yang kedua, ia menjadi panglima perang sehingga ia digelar As'abul Us'ud, singanya singa, karena sifatnya yang gagah berani dan sangat hebat dalam berperang. Nabi Idris juga didatangi oleh tamu istimewa yakninya malaikat. Dan Nabi yang merasakan dicabut nyawanya oleh malaikat. Nabi Idris juga diangkat ke langit dan untuk melihat surga. Namun karena Nabi Idris menyukai surga, maka Nabi Idris beralasan sendalnya yang tertinggal di dalam surga, sehingga Nabi Idris saat ini masih berada di dalam surga. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran dan hadis kita juga disuruh untuk menuntut ilmu.
Ya, seperti hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim yang baik laki-laki maupun yang perempuan. Dan hadis berikutnya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wah, insya Allah ya Nanda, semoga kita semua yang berada di sini bisa masuk ke dalam surga. Nah, untuk meneladani, ayo kita nonton dulu yuk bagaimana video tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi.
Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya Ananda, dengan menyimak video tadi, semoga kita lebih bersemangat dalam meneladani kisah Nabi Idris, yaitu semangat dalam belajar. Bagaimana cara kita menambah ilmu? Ya, kita bisa lakukan di mana saja dan kapanpun. Ananda bisa pergi ke perpustakaan, bisa pergi ke rumah baca, atau di rumah Ananda bisa membaca buku-buku pelajaran. Nah, Ananda, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di samping. Ayo, siapa yang tahu? Nabi Idris adalah nabi yang gemar A. Bekerja, B. Belajar, C. Bermain, D. Memanah. Ya, jawabannya adalah B. Alhamdulillah, benar. Yang kedua, Nabi Idris diangkat menjadi rasul pada usia A. 80 tahun, B. 82 tahun, C. 81 tahun, D. 83 tahun. Ya, jawabannya adalah B. 82 tahun. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu kepandaian Nabi Idris adalah A. Memanah, B. Berenang, C. Menjinakkan kuda, D. Berburu. Ya, benar Ananda. Jawabannya adalah C. Menjinakkan kuda. Yang keempat, Nabi Idris adalah nabi yang ke A1, B2, C3, D4. Ya, jawabannya adalah B. Alhamdulillah, benar. Pertanyaan yang terakhir adalah Nabi Idris berdakwah kepada kaum A. Bani Israel, B. Bani Adam, C. Quraisy, D. Bani Qabil. Ya, jawabannya adalah D. Alhamdulillah, anak-anak hebat. Bagaimana? Ya, harapannya ke depan, Ananda setelah belajar memahami kisah Nabi Idris, Ananda bisa meneladani perilaku Nabi Idris, yaitu semangat dalam belajar.